Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Parman, kita main apa Ya. nih? Gimana Pak Sam? Apa yang kita mau diskusikan hari ini? Ya, saya Dulu saya ucapkan selamat datang Pak Sam ya, dari Jakarta. Dengan segala hormat saya juga terima kasih karena Pak Samsudin Alimsyah memberikan kesempatan kepada kita dia bisa mendatangi Makassar meskipun dia orang asli sini, tapi sekarang kan dia sudah orang Jakarta. Sudah puluhan tahun di sana. Sudah level 8 lah. Jadi terima kasih banyak atas penghargaan kepada saya dengan Pak Irman ini. tapi ini Pak Taju, ini luar biasa. Bagaimanapun juga kan pengacara saya dulu nih kan, pengacara waktu kita caleg cumi. Tapi ada menarik ini, Pak Irman, Iya. gitu ya. Kita akan ngobrol santai gitu ya. Saya tuh semakin kesini agak ini, Pak Taju kan, Pak Taju ini kan pejuang keadilan kan gitu ya. Siap. Jadi semua orang tahu bahwa bahkan kalau kita berkiblat ke sini, kalau kita menyebut siapa pejuang keadilan disebut Dr. Haji Tajudin Rahmat ya gitu kan gitu. Jadi saya tiba-tiba agak ini apa ya, dalam posisi sekarang ini itu agak ada tren gitu ya. Beberapa survei menyebut bahwa marwah peradilan kita kan semakin jauh gitu ya. Makanya tadi saya lihat ini di depan Pak Taju ini ada patung ini gitu ya. Semakin jauh, bahkan ada agak lebih sadis menyebut bahwa dunia peradilan kita sekarang bukan lagi tempat mencari keadilan, tapi sudah dikuasai pada saran-saran koruptor itu. Itu kira-kira gimana? Kata Juni sebagai Sebenarnya ini masalah dunia peradilan itu soal penegakan hukum di Indonesia secara umumnya sejak kenapa ada reformasi sebenarnya. Iya. Ya tahun 98 kenapa ada reformasi? Karena salah satu yang tidak benar itu adalah penegakan hukum. Itulah sebabnya kenapa misalnya ada Undang-Undang 45 harus dilakukan perubahan, terjadi amandemen, dan kemudian dari amandemen itu kan melahirkan lembaga-lembaga baru seperti misalnya ada perintah mendirikan Mahkamah Konstitusi, kemudian setelah itu ada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada KPK, ada Komisi Yudisial dan lain-lain sebagainya. ada tipikor. Jadi dulu kan ya tidak ada istilah tipikor, ya kan? Nah, dulu tidak ada namanya Krimsus. Nah, dulu kan hanya namanya selain daripada KUHP di Kitab Undang Hukum Pidana, kemudian ada Kitab Undang Hukum Acara Pidana, dan kemudian ada delik-delik di luar KUHP. Nah, delik-delik di luar KUHP itulah yang dulu sebagian itu sekarang masuk dalam Krimsus itu. Kalau dia ada pidananya. Nah, begitu ceritanya. Nah, sekarang kalau misalnya Pak Samsudin bicara mengenai kok kenapa dunia peradilan ini begini, sejak dulu sebenarnya masalah ada. Nah, itulah sebabnya kenapa ada Komisi Yudisial. Karena Komisi Yudisial itu diharapkan sejak awal untuk bisa yang semula pengawasan itu pada waktu pengadilan itu dibawa ke dulu Menteri Kehakiman, kemudian dibawa ke Mahkamah Agung, dan kemudian Mahkamah Agung. Di sana juga ada semuanya, ada pengawas internal, badan pengawas ada, tapi kan semuanya dianggap tidak bisa menyelesaikan masalah, sehingga ya diusullah lahirlah Komisi Yudisial. Katakan juga Komisi Yudisial tidak bisa apa-apa. Nah, buktinya kenapa? Karena kan seperti yang misalnya kasus di Surabaya, Tanur ya bebasnya Richard Tanur. Kemudian ada yang di kejadian di Jakarta yang 60 miliar itu, sebenarnya itu kan hanya kebetulan saja lagi apes ketemu. Yang tidak ketemu kan bisa lebih banyak. Mungkin lebih banyak lagi, kita tidak tahu kan. Nah, sekarang kenapa bisa begitu? Kalau saya ditanya kenapa bisa begitu, terus terang saja dulu pada waktu awal reformasi itu kebetulan saya juga waktu itu kan ada program reformasi hukum. Di dalam program reformasi hukum itu ada proses pembinaan peradilan. Nah, waktu itu ketika kalau tidak salah Pak Yusril Menteri Kehakiman itu masih zaman Gus Dur kalau tidak salah itu, ada Profesor Romli Artasasmita itu datang ke Makassar. Saya salah seorang yang diminta untuk membuat makalah diskusi mengenai, saya disuruh membuat makalah tentang pembinaan peradilan Indonesia.
Pembicara itu saya, Pak Prof. Prof. Romli, Miki iya. adalah moderator, kemudian pembicara almarhum Prof. Ahmad Ali, terus Direktur LBH dulu waktu itu Pak Mapinawan. Mapinawan. 4 orang, saya lupa satu yang sama-sama Prof. Ahmad Ali dari UNAS, 2 orang dari UNAS. Nah waktu itu saya, kalau Prof. Ahmad Ali itu dari awal sebenarnya dia minta supaya ada diberlakukan itu sistem pembuktian terbalik. Oh. Nah, kalau saya waktu itu, saya mengusulkan supaya sistem peradilan itu di Indonesia dirubah. Tapi kan saya, apa sih saya ini ya, apalah saya ini kan. Dan itu dulu kesimpulan makalah saya dimuat di Harian Kompas. Waktu itu kebetulan Rusdi Amlan di sini. Oh iya, yang kepala perwakilan ya. Itu dimuat di Kompas saya punya makalah. Nah itu saya salah satu solusi saya berikan bahwa sebaiknya kalau sekarang kan namanya sistem majelis. Ya. Jadi hakim itu yang memutus perkara dan yang mempertimbangkan perkara, yang memeriksa semua bukti-bukti. Nah, kalau misalnya seperti di Amerika dan terus di Inggris itu kan sistem juri. Ya. Nah, kalau sistem juri itu kan jadi hakim itu dia hanya menjadi moderator saja, juri itu yang memutus perkara. Nah waktu itu saya usulkan kalau misalnya Indonesia mau, kalau misalnya dianggap bahwa yang sekarang ada ini tidak lagi kredibel, ya dia menjadi moderator saja, biarlah ini juri yang yang putuskan perkara. Tapi kan apalah saya ini kan, nah, terus akhir-akhir ini saya pikir itu tidak bisa. Yang mungkin itu bisa saya perjuangkan adalah yang Prof. Ahmad Ali itu dari dulu perjuangkan supaya sistem pembuktian terbalik. Kenapa sistem pembuktian terbalik itu bagus menurut saya? Karena kalau pembuktian terbalik itu berlaku, misalnya kalau Pak Sam adalah kepala dinas, misalnya di Makassar, di Kota Makassar, berarti ada standar bahwa kalau Bapak kepala dinas di Makassar sudah bisa diketahui bahwa gaji Bapak sekian, terus tunjangan jabatan sekian, dan kemudian ada mobil dinas sekian. Kemudian kalau Bapak punya mobil pribadi, katakanlah Bapak bisa beli misalnya Mercy S-Class yang harganya misalnya 2 miliar atau Alphard. Jadi pertanyaan. Kalau dihitung gaji Bapak dengan tunjangan tidak bisa, berarti ada yang tidak beres kan? Nah, termasuk misalnya kalau Pak Herman juga, misalnya kepala dinas juga, mungkin dia misalnya punya 5 Alphard, tapi tidak apa-apa kalau Pak Herman bisa buktikan bahwa saya punya 5 Alphard Pak Tajuk, tapi saya ini kan dapat harta warisan dari orang tua. Ini saya jual, kemudian saya dagang tanah. Hasil keuntungan saya itu saya peroleh. Kemudian bahkan dia punya misalnya rumah-rumah kos. Ya kan? Nah, tapi dia bisa buktikan. Nah, tapi memang harus, kalau dia tidak bisa buktikan harus ditangkap. Iya. Karena kan begini, Pak Tajuk. Jadi kenapa tadi saya mengawali bahwa ada kegelisahannya, ada keresahan publik bahwa, jadi kalau bisa kita analogi itu grafik agak ini kan gitu ya. Ya dulu juga ada mafia peradilan dari dulu sampai kemudian disebut tadi karena itulah yang menjadi motif cikal bakal sampai reformasi. Idealnya grafiknya itu justru turun gitu ya, gitu ya. Apalagi dalam fase waktu kita sudah makin tinggi. Jadi bisanya disebut ya. Dan anunya juga nilainya semakin naik malah. Karena misalnya sore itu kan hampir 1 triliun gitu kan ketika ditemukan. Dulu yang ada kasus Natali Gawa cuma secara berapa 5 miliar. Itu sudah menggema di seluruh dunia. Saya rasa-rasanya itu kalau sekarang kita tanya Pertamina kasus 500 miliar. Berapa? 1.000 triliun. 1.000 triliun. Kementerian Tenaga Kerja. Jadi seolah-olah kalau sekarang kalau kita membaca kasus korupsi nilainya sisa ratusan miliar, itu mah kecil. Padahal dulu 1 miliar sudah ini gitu ya. Kasus timah sudah 137 triliun gitu. Jadi agak ini. Tapi kan ini kan sekarang yang jadi masalah setelah dia naik ke permukaan terus tenggelam lagi. Nah itu yang agak ini kan tadi disebut Pak Tajuk sudah ada lembaga komisi yudisial, ya kan? Jadi meskipun ada pengawasan internal MA, ternyata kemudian terbentuk komisi yudisial. Ya, harapannya kan sebagai pengawas independen gitu ya, lembaga negara yang dibuat untuk mengawasi itu. Faktanya gol juga nih, gol koruptornya gitu kan? Ya, karena memang di komisi yudisial ini dia tidak punya lembaga sanksi yang bisa menjerat
Misalnya, Ya, ya, ya. kan misalnya dia hanya bisa merekomendasikan bahwa menyampaikan kepada Mahkamah Agung bahwa ini dia melakukan tindakan misalnya pelanggaran kode etik, Ya. disuruh begini. Mestinya kan Eksekusinya tetap MA. mestinya kan ada rekomendasi, dia bisa tindak lanjuti kepada penegak hukum yang lain, misalnya kepolisian atau jaksa untuk segera tangkap, Ya, misalnya dipidana. ya, ya, ya. Jadi tidak lebih sama dengan LSM. Kode etik. LSM memberikan masukan kira-kira begitu. Iya sama juga misalnya kalau saya sebagai ketua Dewan Kehormatan Pradi di Makassar ini, terus saya memutuskan bahwa si A terbukti melanggar kode etik, ya saya hanya menyampaikan ya paling-paling saya skorsi, atau misalnya kalau dia melakukan pelanggaran berat bisa diberhentikan sebagai, tapi kan tidak ada penjarahan di situ kan. Kalau selama Kata melihat itu ya, berada di dunia peradilan ini kan ada pengacara, di rantinya kan misalnya ada polisi, jaksa, pengacara, hakim gitu kan. Ini kan sistem mata rantai peradilan ya ini. Sebenarnya kalau kita lihat di mana sebenarnya titik lemahnya paling krusial itu sampai kemudian suap, menyuap, jual putusan seperti di kasus minyak mentah ini kan sebenarnya, yang kasusnya Wilmar Group gitu kan. Permata hijau. Ini kan benang kusut ini. Ya. Susah untuk mencari di mana mulainya, karena boleh dikata bahwa ini antara ini dan ini sama saja. Jadi mata rantai itu sudah satu semua ya. Entitas gitu ya. Susah untuk bilang di mana mulainya. Siapa aktor yang lebih dominan utama di situ biasa membujuk itu? Kan kalau misalnya perkara pidana kan yang paling pertama di situ kan ya misalnya kalau orang melapor kadang-kadang dia misalnya kalau dia tidak pakai pengacara dia melapor, ya dia kan yang pertama terima kan polisi ya. Nah, untuk menentukan apakah berkas ini bisa diperiksa atau tidak kan polisi. Dan kemudian untuk menyatakan bahwa apakah ini perkara bisa sampai di pengadilan ya jaksa. Yang sebagai supervisi dari penyidik. Kemudian nanti untuk menentukan apakah orang salah atau tidak ya hakim kan. Iya. Kalau jaksa kan hanya pengawal saja, pengacara. Iya. Pengacara yang mengawal tapi bisa juga berperan di dalamnya untuk mempengaruhi. Iya. Itu kan. Bagian yang aktif memfasilitasi. Ya. Tapi lebih ini agak kasus ini ada kan mungkin mengikuti kasusnya Arsin itu yang PIK 2 gitu ya. Itu kan sekarang bebas gitu loh. Karena P19 terus gitu kan. Apakah itu bagian dari modus atau gimana sebenarnya itu? Saya tidak. Ruang-ruang celah itu. Tidak mau mengatakan modus, bahwa bagian dari carut marut. Iya. Bagian dari benang kusut itu tadi. Benang kusut yang tidak beres itu, mengapa tidak terjadi itu tadi? Itu yang saya mengatakan tadi, bahwa jangan berharap hukum bisa tegak sebagaimana mestinya kalau tidak ada standar kehidupan yang dipedomani dengan sistem pembuktian terbalik. Karena orang tidak ada, misalnya menjabat jabatan A, tidak ada satu senjata yang ampuh atau alat untuk bisa menekan dia supaya dia tidak melakukan itu. Satu-satunya cara adalah pembuktian terbalik, karena tidak ada yang bisa mengontrol orang. Kalau orang punya kekayaan banyak, apa misalnya itu sekarang LHKPN, itu kan hanya sekedar formalitas saja, bahwa yang sekarang tahun ini si A punya kekayaan begini, besok tahun sekian lagi sekian, kan cuma sekedar untuk melapor saja. Andai kata misalnya KPK diberi kewenangan untuk langsung, kalau misalnya si A sebelum jadi bupati kekayaannya misalnya cuma 5 miliar, terus setelah 6 bulan kemudian setelah bupati terus tiba-tiba sampai 50 miliar kekayaannya. Nah, KPK bisa tanya dari mana? Kalau nggak bisa jawab ya tangkap dia langsung. Mestinya kan begitu. Ini nggak ada. Jadi krusialnya itu sebenarnya kalau mau dibenahi di sistem peradilan adalah pembuktiannya gitu, terbalik gitu ya. Nanti di situ baru ikut perampasan aset. Perampasan aset dulu. Karena ini kan kalau kita lihat juga di khusus ketika meledak kasus yang suap 60 miliar itu ya, itu kan akhirnya banyak orang bereaksi. Sudah sebelumnya ada 1 triliun tiba-tiba muncul lagi gitu, apalagi di pengadilan tipikor itu. Sampai Prof. Jimli itu kan sempat memposting. Ini sepertinya sudah harus dituntut hukuman mati, gitu kan? Pelakunya gitu ya. Yang
terduganya lah. Meskipun dia kan OTT sebenarnya kan, yang ketua pengadilan itu. Dia dihukum mati meskipun kalau kita lihat di KUHP yang baru itu kan, Ya, itu kan menyebut pidana mati. Ini aneh juga. Ada percobaan ada. 10 tahun. Kok pidana mati ada percobaan? Seolah-olah diberi ruang untuk. Ya, jadi misalnya kalau dalam 10 tahun itu dia berkelakuan baik, Ya. ya, jadi nanti dinilai oleh lembaga pemasyarakatan itu. Bukan lagi ruang itu, lagi-lagi yang Bonang Kusut tadi itu, Pak. Ya, Untuk memberi ya, diskon. sama saja membuat ruang kan begini sebenarnya. Kalau hukum penegaknya itu tidak benar, setiap ada ruang baru yang dibikin oleh peraturan perundangan justru bukan untuk menegakkan hukum, itu ruang baru untuk mendapatkan Ada mainan baru gitu ya. itu ruang baru untuk dapat cuan. Coba. Nggak usah jauh lah, misalnya ada peraturan misalnya jalan peraturan lalu lintas Ya. yang semula tidak ada, tiba-tiba misalnya begini ya, terus ya kalau misalnya kan berarti ya yang jaga di jalan punya lagi kapling baru. Iya. Kan dia buat ya setiap celah ada potensi. Ya, setiap ada celah ada potensi baru di situ. Jadi kalau ada hukum baru itu memberi peluang kepada penegak hukum yang berwenang di situ untuk sama dengan kapling baru. Tapi Pak Tajud setuju kalau selain dengan kan advokasi jangka panjang itu kan sebenarnya adalah perbaikan sistem peradilan kan. Yang tadi itu pembuktian terbalik. Ya. Kalau yang sekarang ini misalnya sedang berjalan dalam beberapa kasus, gagasan Prof. Jimli yang menyebut bahwa tuntutan pidana mati itu diterapkan itu kan salah satu ya. Salah satu saya setuju. Yeah. Setuju itu. Tapi sekarang ada nggak yang berani? Apalagi kan penuntutnya jaksa. Tapi kan sebenarnya kita juga harus menghargai orang yang bekerja. Ya. Kalau saya sekarang ini dengan kinerja Kejaksaan Agung yang sekarang ini nangkap Surabaya, nangkap Jakarta, nangkap Timah, nangkap tadi itu yang kelapa sawit, minyak sawit, mentah itu ya. Ya itu saya kira kita harus CPO, apresiasi Kejaksaan Agung niat baiknya ya. Nah, cuma apakah ini adalah pertarungan kekuasaan atau kewenangan menjelang pembahasan rancangan kita acara pidana yang baru, atau memang niat baik, kita belum tahu. Pertarungan soal kewenangan antara coklat dengan coklat tua dengan coklat muda. Iya. Ini kan lagi agak ini sekarang kan gitu. Karena ada pertarungan kewenangan di situ. Kalau istilahnya niatnya baik, kita dukung lah. Karena kan ada namanya konsep dominus litis. Dominus litis kan. Dominus litis itu kan artinya kekuasaan untuk menentukan sebuah perkara itu ada di tangan jaksa. Nah, kalau misalnya mulai dari proses penyidikan itu diberikan kekuasaan penuh kepada jaksa untuk melakukan pengawasan penyidikan sampai pada penentuan ke pengadilan, itu kewenangan penuh diberikan kepada jaksa. Apalagi misalnya kalau kewenangan penyidikan juga masih tetap dipegang oleh kejaksaan terhadap perkara pidana khusus, misalnya korupsi, penyelundupan dan tindak pidana pajak. Nah, saya kira kalau yang seperti sekarang dia lakukan ini kita dukung lah. Meskipun istilahnya sekarang kita masuk pada transisi pembuktian terbalik. Nah, ini kan sudah bisa menjadi jembatan untuk mengarah kepada sana. Meskipun ada catatan juga melihat suara-suara pinggir ya. Meskipun akseptasi misalnya menyebut ini kok kejaksaan agak genit gitu ya, sangat semangat mempublish jumlah tersangka totalnya 5 kok kayak timah lah gitu kan. Sekian ratus triliun ternyata ujung-ujung tidak di situ ya. 300 triliun ternyata kembalinya tidak di situ. Itu gimana tuh? Sama juga sekarang kan ya kita mengutip Pak Mahfud MD kan dia bilang akhir-akhir ini kan kalau misalnya dipublish baru pertama, lama-lama kok tenggelam. Mestinya kan tidak begitu. Padahal kan jaksa itu bukan politisi katanya. Tidak butuh pencitraan sebenarnya dia. Seperti ini kan dia tegas saja sebenarnya nih. Kayak hakim ini kan ini. Ya memang mestinya kan kalau berdasarkan ini. Ini Dewi Keadilan ini kan sebenarnya kan ini kan dia pegang timbangan yang harus seimbang dan kemudian ditutup matanya ini kan supaya dia di dalam memutus perkara hakim itu tidak tahu siapa yang ada di depannya. Ya, siapapun itu dia harus memperlakukan
Jadi hukum itu harus ditegakkan tanpa melihat siapa saja. Dan kemudian kenapa ada pedang di sini? Ini adalah senjatanya untuk melawan. Kalau ada orang yang mengganggu, mengintervensi dia. Oh, filosofinya situ ya? Filosofinya begitu. Sama kayak gitu, saya diklarifikasi Pak Tajuk. Kenapa dalam ruangan persidangan itu tidak boleh ada foto presiden kan sebenarnya? Karena itu kan posisinya bahwa Iya, dia tidak boleh diintervensi dia kan akan gitu. bebas dari kekuasaan manapun. Ya, Ya situ itu ya. namanya independensi judicial. Independensi judicial Iya. gitu ya. Jadi Tapi kecuali dulu waktu pernah terjadi undang-undang pokok kekuasaan kehakiman tahun 50-an kalau tidak salah, pernah itu presiden bisa melakukan intervensi terhadap dunia peradilan. oh ya. Pernah waktu zaman Soekarno. Oh, Pernah, saya sudah lupa undang-undang nomor berapa itu, kemudian itu lahir undang-undang nomor 14 tahun 70 itu tidak lagi. kita kan ya. Nah, sejak keluarnya undang nomor 14 tahun 70 itu tentang pokok kekuasaan kehakiman, maka disitulah independensi peradilan dipertahankan sampai sekarang. Jadi kan saya lama itu penasaran Pak Tajuk. Ya. Masuk di pengadilan, kenapa ya tidak ada foto-foto Tidak itu ada, kan? Baru tidak oh ada. di situ jawabannya ya. Artinya sebenarnya semua putusan Kecuali kalau Kasus di ruangannya ketua pengadilan. karena dia kan ketua pengadilan kan? Ya, kalau Dia bukan majelis hakim. kalau Ya. di sidang tidak boleh ada. Ya, tidak boleh ada. Karena dia di situ ada keadilan gitu ya, Ya. dalam posisinya itu. Artinya putusannya sebenarnya tidak boleh takut kepada siapapun Dia intervensi hanya- macam-macam ya. Makanya itu ira-iranya itu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, hanya Tuhan yang boleh. Jadi benar orang menyebut wakil Tuhan gitu ya. Iya. Wakil Tuhan di dunia ya hakim. Bukan perantaranya para penjual keadilan itu. Ya. Pejuang keadilan itu kan bermohon kepada hakim agar dia menegakkan keadilan sebagaimana mestinya. Justice and Rob gitu ya. Ya. Keadilannya itu ada di jubah para hakim. Ya. Rekomendasi apa yang untuk memperbaiki sistem peradilan kita yang sudah begitu sangat parah, tapi kan kita tidak bisa pesimis karena bagaimanapun keadilan harus dicapai gitu kan, dikejar gitu. Ya tadi yang Bapak bilang itu misalnya yang pendapatnya Prof. Jimliar Sidiki mengenai soal Penegakan hukum gitu, sanksi ya. penjatuhan sanksi pidana mati, saya kira salah satu jalan selain tadi yang saya Ya. bilang kalau itu kan sudah jelas ada dalam undang-undang, tinggal di mau Terapkan. nggak digunakan. Ya, Kan ya, ya. sebenarnya sekarang di undang-undang tipikor kalau misalnya orang korupsi negara Seumur hidup, dalam keadaan kalau misalnya seperti ada pandemi Iya. ya atau ada bencana kemudian yang seperti dulu itu bansos Bansos, iya. korupsi terus uang uang covid dikorupsi Iya. itu sebenarnya itu kan ancamannya hukuman mati kalau itu ditegakkan. Apalagi kalau pelakunya itu adalah orang yang aparat penegak hukum ya. Harusnya lebih lebih ya. lagi Lebih gitu ya. lebih lagi seharusnya karena itu kan harus menjadi kan sebenarnya begini ya. Ya. Kenapa kan teori penghukuman itu kan secara garis besar kan ada Oh dua. iya, iya, betul. Jadi ada teori pembalasan, ada teori pemasyarakatan. Ya. Kalau teori pembalasan itu kan tokohnya itu Immanuel Kant. Ya. Dia bilang begini bahwa untuk menghentikan kejahatan dalam suatu bangsa atau suatu negara, andai kata suatu masyarakat tidak bisa mengatasi kejahatan, Ya. maka menurut Immanuel Kant kalau perlu semua orang yang ada di situ yang penjahat itu dibunuh semua. Itu teori pembalasan. Ya. Disitulah lah cikal bakal lahirnya pidana mati itu. Ya. Teori Cut pembalasan. generasi gitu ya. Ya. Nah ini kan sama dengan hukum Islam. Iya, iya. Yaitu Islam itu kalau pembunuh harus dibunuh. Iya. Kalau orang mencuri potong tangannya. Iya. Nah, jadi begitu kalau Islam. Tapi di dalam Islam kan ada restoratif justice. Iya. Ada RJ. Jadi kalau misalnya antara korban pembunuhan dengan keluarganya dengan pembunuh Berdamai. Bersepakat ya, damai. negara bisa memfasilitasi dalam sistem Islam. Nah, tetapi kan kalau korupsi nggak bisa pencuri harus dipotong tangannya, Iya, iya. harus dipotong tangannya. Nah itulah makanya kalau misalnya nggak usah lah bilang hukum Islam, andai kata KUHP baru ini dia menggunakan itu sistem potong tangan, kan sudah ketahuan kalau ada orang korupsi dipotong tangannya sudah ketahuan lah. Kalau dia misalnya berarti ini pernah korupsi ini.
Dan cara fotonya berbeda dengan kecelakaan. Kenapa tidak ada jarinya misalnya? Iya. Kalau misalnya 1 miliar 1 jari. Iya. Boleh juga itu ya. Boleh juga ini harusnya disuarakan maksud itu ya. Kalau saya sekarang kita gunakan ini kan dua-duanya di Indonesia, ini kan dia pakai dua teori pemasyarakatan. Kenapa dulu itu namanya penjara diganti menjadi lembaga pemasyarakatan? Itu maksudnya untuk mendidik bahwa orang yang tadinya itu berbuat jahat itu bisa dibina untuk menjadi baik, dimasyarakatkan. Itulah teori pemasyarakatan itu. Jadi dia menyatakan bahwa orang jahat itu bisa diperbaiki. Itulah mendidik orang. Makanya ada pembinaan namanya di pemasyarakatan, itu lembaga pemasyarakatan. Misalnya disuruh dikasih pekerjaan, keterampilan untuk bisa menghasilkan. Ada kan pengusaha masuk di dalam, di sana dia bikin misalnya mebel apa semua kan, bikin tali, bikin ya macam-macam lah. Tapi bukan itu juga bagian yang melatari sampai kemudian pidana mati pun ada percobaan 10 tahun ya. Itu bagian. Seolah-olah bahwa akan masih memberi ruang untuk mereka bertobat gitu kan. Ya itu tadi itu pembinaan itu. Pembinaan itu ya. Tidak 100% menggunakan teori pembalasan. Meskipun kadang pembinaan itu digunakan celah untuk dapat cuang gitu. Bahaya juga. Diskon inilah, diskon putusan kan gitu. Ada apa? Diskon tahanan remisi kan gitu. Barangkali Bapak punya pengalaman juga. Siapa tahu Bapak punya informasi. Kan. Atau Pak Irma ada temannya pernah dapat diskon kan di situ gitu ya. Itu agak menarik sebenarnya. Kalau satu lagi berkaitan dengan soal di remisi ini. Ini kan orang apa ya? Harusnya kan ada pembatasan. Kasus yang mana boleh ada remisi gitu kan. Dan kasus mana yang tidak boleh. Tidak kemudian seolah-olah obral setiap hari ini ada lagi. Kita kan sangat subjektif tuh. Orang ini bertobat, orang ini sudah baik, tiba-tiba keluar orangnya kan gitu. Kasus korupsi dengan kasus-kasus yang lain sama saja. Ya tadi ini saya Pak Sam kebetulan ada diskusi tim pakar di DPRD Provinsi itu di WA. Itu soal misalnya kebijakan publik mengenai objektivitas dari sebuah keputusan pemerintah untuk mengambil kebijakan terhadap masyarakat itu, saya bilang begini, yang namanya objektivitas itu, secara filosofis itu selalu dipengaruhi oleh ruang dan waktu dan kepentingan. Oh iya. Tidak mungkin itu, tidak ada satu objektivitas karena pikiran orang itu selalu terbawa oleh subjektivitasnya. Jadi tidak ada ruang yang hampa dalam pikiran itu, tidak pernah meskipun dia masuk di ruang kosong tetap ada subjektivitas di dalamnya. Jadi apalagi kalau misalnya orang yang mengambil keputusan itu dia dipengaruhi misalnya oleh kelompok politik dari mana dia berada. Tentu sama saja juga misalnya kalau seorang kepala daerah kan kalau dulu kan menggunakan GBHN, sekarang kan visi misi. Kemudian setelah itu ada RPJN, terus RPJMD. Kan itu kan diterjemahkan dalam bentuk penjabaran secara teknokrasi kan. Nah, secara teknokrasi itu pasti kan kepentingan visi misi yang dibawa oleh si kepala daerah tadi pada waktu dia kampanye, pasti itu yang dia akan tawarkan kepada masyarakat, ya janji politiknya kan. Nah, jadi objektivitas itu makanya ini contohnya ini yang bisa objektif ini kalau tutup mata. Biar kemudian dia tidak tahu siapa gitu ya. Dan satu hal harusnya dia kekuasaan juga mestinya begitu. Makanya itu kalau menjadi penguasa ya, tidak boleh mengatakan bahwa antara si A dengan B itu bersaudara. Tidak ada jabatan itu, tidak ada saudaranya. Padahal dia sadar kalau yang saya sidangkan ini perkaranya berkaitan dengan ponakan saya, tetap saja dia tinggal di situ kan. Jabatan sekarang tidak ada keluarganya itu jabatan. Tidak ada anaknya presiden gitu. Tidak ada anaknya presiden, tidak ada kemenakannya bupati, tidak ada juga saudaranya hakim. Tapi ada katanya begini, di atas objektivitas, sesungguhnya disitulah subjektivitas gitu ya. Oke, terima kasih Pak Tajuni. Kalau kita ngobrol sama ahli hukum dan penjampiran ini tidak ada habisnya, tapi kita berterima kasih itu ya. Satu,
pinjam studio. Tapi tidak ada masalah. Karena kan ini gerakan bersama ya. Ini kita sama-sama mengedukasi publik. Sekaligus menyemangati bahwa betul sekarang tren pengadilan kita korupsi sangat tinggi. Tapi pada saat bersamaan kita tidak boleh, paling tidak kita tidak masuk dalam bagian orang-orang yang koruptor. Dan kita berikan apresiasi. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung itu akan tetap mewarnai proses penegakan hukum di Indonesia, tidak hanya sekedar menggembor-gemborkan pengungkapan, tetapi dia harus berlanjut menjadi tegak sebagaimana yang kita harapkan. Dan satu lagi Pak, KPK harusnya tersinggung. Bukan saya tersinggung, harusnya mengambil alih. Harusnya mengambil alih kasusnya gitu ya. Jadi biar dia ini. Oke, Pak Herman, Iya. ada lagi? Cukup saya kira, dan mungkin ke depannya apa yang grafik yang disebutkan tadi menurun, itu bisa kemudian bisa Membaik kembali ini. membaik, lebih membaik. Amin. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa kita pada edisi berikutnya. Tetap semangat. Keadilan harus kita perjuangkan. Tapi jangan pernah berpikir bahwa keadilan itu sangat susah untuk kita dapatkan. Salam Terima kasih. pejuang keadilan penegak kebenaran. Salam.